Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinandayani dari Sistem Informasi 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi open source. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk mengontrol atau mengawasi jalannya kerja hardware dalam mengoperasikan software. Nah, memiliki dua jenis, yaitu open source dan juga closed source. Open source ini membuat setiap orang bisa mempelajari bagaimana sebuah sistem operasi bekerja. Nah, kebalikan dari open source, closed source tidak membuka source code-nya sehingga tidak bisa dipelajari dan dimodifikasi oleh sembarang orang. Selanjutnya, pengertian dari sistem operasi open source. Sistem operasi open source adalah sebuah sistem operasi di mana seorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat dikembangkan, dipelajari, dan dimodifikasi. Kata open itu berarti terbuka, dan source berarti sumber. Artinya kode program yang ada pada sistem operasi boleh dibuka, dipelajari, dimodifikasi, atau bahkan dikembangkan. Sejarah sistem operasi open source. Yang pertama, open source digagas pertama kali oleh Eric S. Raymond, Christine Peterson, Todd Alderson, Larry Augustin, John Hall, dan Sam Oakman, serta dipimpin langsung oleh Richard Stallman. Pada tahun 1998, open source mulai booming di tahun 2004, ditandai dengan kehadiran Linux. Sistem operasi Linux adalah salah satu contoh dari open source yang bisa didapatkan secara gratis. Sistem operasi Linux berbeda seperti sistem operasi Windows yang berjenis closed source, di mana untuk mendapatkannya kamu harus membayar terlebih dahulu. Selanjutnya, pada saat pertama kali diperkenalkan, sistem operasi open source dianggap aneh. Source code yang merupakan inti dari sebuah perangkat lunak malah disebarluaskan, sehingga bisa saja ada orang lain yang meniru, bahkan yang lebih parah dimodifikasi sedikit lalu menjualnya ke orang lain. Untuk mempertahankan hak cipta dari open source, beberapa pengembang berupa dengan mempatenkan algoritma atau mendaftarkan hak cipta, sehingga jika ada orang lain yang ingin memanfaatkannya, ia harus membayar lisensinya terlebih dahulu. Lalu contoh dari open source. Nah, ini untuk contoh sistem operasinya ada Unix sama Linux yang nanti akan dibahas. Lalu perangkat lunak itu ada misalnya pengolahan foto itu ada Inkscape, Digicam, Glimpse. Sedangkan contoh lain untuk pengolahan dokumen itu ada OpenOffice. Sedangkan untuk operasi sistem smartphone sendiri ada Android dan Firefox. Nah, ini untuk contoh sistem operasi open source-nya. Yang pertama ada Unix. Unix adalah merupakan awal dari sistem operasi Linux. Unix diawali dengan Project Multiplexer Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph (AT&T), General Electric (GE), dan MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika, yaitu DARPA atau ARPA. Selanjutnya ada GNU Linux. Linux adalah sistem operasi yang ditemukan oleh Linus Torvalds. Sistem operasi ini diturunkan dari Unix dan terus dikembangkan sampai sekarang. Linux sendiri merupakan sistem operasi yang jarang dipakai di Indonesia karena kebanyakan orang Indonesia lebih suka menggunakan sistem operasi Windows. Sebenarnya Linux tak sesulit yang diperkirakan, sehingga kita hanya perlu sedikit belajar untuk membiasakan diri menggunakan Linux. Sistem operasi Linux mengalami perkembangan yang sangat pesat karena sifatnya yang open source. Selanjutnya ada kelebihan sistem operasi open source. Yang pertama, banyak SDM yang secara sukarela mengembangkan sistem operasi dan aplikasi sehingga lebih cepat berkembang. Lalu ada bugs atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki.
Yang ketiga, ada kualitas sistem operasi dan aplikasi lebih terjamin karena banyak orang yang melakukan evaluasi dan quality control. Shortcut yang dibuka memudahkan setiap orang untuk mempelajari dan memperbaiki sistem operasi dan aplikasi. Terus lebih aman karena lebih tahan dari serangan virus. Selanjutnya, hemat biaya terutama untuk pengguna karena kebanyakan sistem operasi bisa didapatkan secara gratis. Sistem operasi lebih stabil dan mudah digunakan. Dan terakhir, aplikasi dan sistem operasi bisa digandakan sehingga pengguna bisa memiliki lebih banyak pilihan sistem operasi atau aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya tidak ada perlindungan hak cipta. Nah, karena shortcut dibuka, setiap orang bebas memodifikasi lalu menjualnya kembali tanpa harus membeli royalti kepada pemilik asli OS-nya, operasi sistemnya. Lisensinya mahal. Salah satu cara untuk melindungi hak cipta adalah dengan mendaftarkan hak cipta supaya jika ada yang ingin memanfaatkan bisa dengan membeli lisensinya terlebih dahulu. Selanjutnya, interface-nya tidak user friendly. Terkadang aplikasi atau sistem operasi yang dibuat tidak mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Riset produk yang minim membuat pengembang tidak memiliki banyak waktu untuk merancang aplikasi atau sistem operasi yang mudah digunakan. Terakhir, kompatibilitas hardware-nya rendah. Kebanyakan hardware dari peripheral hanya mendukung closed source karena lebih populer sehingga pengembang open source harus banyak melakukan penyesuaian agar aplikasinya bisa digunakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.